Persahabatan antara Daud dan Yonatan adalah salah satu yang paling terkenal di dalam Alkitab. 2 Samuel 1 ayat 26b mencatat nyanyian Daud untuk Yonatan. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Perkataan Daud ini menunjukkan kepada kita hubungan di antara mereka melebihi cinta sepasang kekasih. Tetapi tahukah kalian bahwa di dalam Alkitab tidak pernah menyebutkan hubungan antara Daud dan Yonatan sebagai hubungan persahabatan, melainkan Alkitab mencatat bahwa Yonatan mengasihi Daud seperti dirinya sendiri dan Daud menyebut Yonatan saudaraku. Hubungan antara Daud dan Yonatan melebihi hubungan persahabatan. Yonatan adalah putra sulung Saul dan merupakan seorang putra mahkota, sedangkan Daud adalah pelayan Saul yang bekerja baginya untuk memainkan kecapi dan sebagai pembawa senjata Saul. Tetapi Tuhan telah memilih Daud untuk menjadi raja menggantikan Saul dan telah mengurapinya melalui perantaraan Samuel dengan tanpa sepengetahuan Saul. Sebab Tuhan telah menolak Saul sebagai raja karena ia tidak menaati titah Tuhan pada saat ia berperang melawan bangsa Amalek. Pada mulanya Saul sangat mengasihi Daud, namun setelah keberhasilan demi keberhasilan yang diperoleh Daud dalam peperangan, membuat Saul menjadi iri hati dan membenci Daud, karena ia takut Daud mengambil alih tahta kerajaan Israel daripadanya. Karena itu ia berkali-kali berusaha untuk membunuh Daud, sedangkan Yonatan anak Saul sangat mengasihi Daud sehingga ia menolong Daud untuk melarikan diri dari Saul ayahnya. Yonatan pertama kali disebut di dalam Alkitab dalam kitab 1 Samuel pasal 13, di mana ia memimpin 1.000 orang tentara di Gibea Benyamin, sementara Saul ayahnya memimpin 2.000 orang tentara di Mikmas di pegunungan Betel. Pada saat itu Yonatan memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin yang ada di Geba. Dalam pertempuran berikutnya, Yonatan dengan ditemani hanya oleh bujang pembawa senjatanya, maju ke perkemahan orang Filistin dan membunuh 20 orang dalam jarak kira-kira setengah alur dari pembajakan ladang, kira-kira 1/4 hektar, membuktikan ketangkasan dan keberaniannya sebagai seorang perwira. Alkitab mencatat pertama kali tentang Daud dan Yonatan adalah pada saat bangsa Israel berhadapan dengan tentara Filistin di lembah Tarbantin, di mana Daud mengalahkan Goliat. Setelah Daud mengalahkan Goliat, Saul bertanya kepada Abner, panglima tentaranya, "Anak siapakah Daud?" Maka Abner memanggil Daud untuk menemui Raja Saul. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, maka berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu, Saul membawa Daud dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Dan Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Demikianlah pada hari itu setelah Daud mengalahkan Goliat, baik Yonatan maupun Saul sama-sama mengasihi Daud. Alkitab tidak menjelaskan lebih rinci perihal berpadunya jiwa Yonatan dengan jiwa Daud dan kasihnya kepadanya. Namun ada 2 catatan berbeda dari beberapa hamba Tuhan yang menjelaskan peristiwa tersebut. Catatan yang pertama mengungkapkan bahwa orang-orang dengan kegigihan yang sama yang berjuang demi nama Tuhan akan sangat mudah memberikan penghargaan yang mutual atau rasa ketersalingan. Dalam kitab 1 Samuel pasal 14 menceritakan suatu peristiwa yang menggambarkan kepahlawanan Yonatan, di mana ia hanya berdua dengan bujangnya mengalahkan pasukan pengawal tentara Filistin. Dalam ayat 6, Yonatan berkata kepada bujang pembawa senjatanya, "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang." Perkataan Yonatan ini menunjukkan imannya terhadap Tuhan dan keyakinannya terhadap janji-janji Tuhan bagi bangsa Israel. Iman yang sama juga ditunjukkan oleh Daud ketika ia mendatangi Goliat untuk mengalahkannya.
Ia berkata kepada Goliat, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Demikianlah pada hari itu Yonatan melihat iman yang ada pada Daud, dan ia merasakan iman yang sama, sehingga berpadulah jiwanya dengan jiwa Daud. Mereka memiliki jiwa yang sama-sama meninggikan nama Tuhan, dan hati mereka adalah untuk kepentingan Tuhan. Apakah penghiburan dan kesegaran rohani bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bergiat dan rela berkorban bagi Allah? Salah satunya adalah bertemu dengan orang-orang yang sehati, sepikiran, dan sejiwa dengan Dia. Inilah yang dialami Yonatan. Dia begitu heran karena tidak ada yang bergiat bagi Tuhan di tengah-tengah pasukan Saul. Dia hanya ditemani dengan pengawalnya ketika bertindak memerangi orang Filistin dalam pasal 14. Dia menanti siapakah yang memiliki keberanian untuk menjadi pahlawan bagi Israel. Kesamaan hati untuk Tuhan, itulah pengikat hubungan yang kuat antara Yonatan dan Daud. Sementara itu, catatan yang kedua memberitahu kita dari sudut pandang kedaulatan Allah, seperti yang kita ketahui bahwa Allah sedang mempersiapkan Daud untuk menjadi raja atas bangsa Israel. Untuk tujuan tersebut, Allah mau mempersiapkan Daud menjadi seorang manusia yang sesuai dengan hati Allah untuk kerajaannya. Karena itu, Ia mempersiapkan Saul untuk menyempurnakan Daud melalui mengujinya dan menaruhnya pada pengujian. Di pihak lain, Allah juga mempersiapkan Yonatan, anak Saul, dan Mikal, anak perempuan Saul, yang menjadi istri Daud, untuk menolong Daud melarikan diri dari Saul. Jika tidak ada bantuan dari Yonatan dan Mikal, Daud tidak dapat bertahan atas penganiayaan dan pencobaan Saul. Baik Yonatan maupun Mikal melambangkan penyediaan Allah bagi kita untuk menanggung pencobaan dan pengujian Allah. Hari ini bagi kita orang Kristen, kita bergereja bukanlah untuk mencari keuntungan pribadi kita, melainkan karena kasih terhadap orang-orang yang memiliki hasrat yang sama, yaitu sama-sama giat untuk melayani kehendak Allah dan menggenapkan rencananya. Di sisi lain, kita perlu mempercayakan hidup kita ke dalam kedaulatan tangan Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia.